apa-apa Bu, telah terjadi pergerakan tanah. Perhatikan Ibu. Kemarin sempat ada warga yang merasakan getaran di tanah, Bu. Namun kami akan terus menunggu instruksi untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Oh begitu. Saat ini warga G-Fire Metropolitan City rentan terhadap bencana gempa bumi. Untuk itu kita perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat memiliki persiapan apabila bencana ini benar-benar terjadi. Selamat pagi. Ada informasi penting yang harus saya sampaikan. Ya, tidak apa-apa. Ada apa ya, Bu? Begini Bu, salah satu tim kami menemukan adanya pergerakan tanah abnormal di wilayah G-Fire Metropolitan City. Untuk itu, kami berniat untuk melakukan sosialisasi terkait bencana tersebut, Bu. Baik, saya setuju. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami persiapkan terlebih dahulu. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan sosialisasi tersebut? Sekitar bulan mendatang, Bu. Oh, baik. Apa Ibu sudah menentukan lokasinya? Untuk saat ini belum, tapi menurut saya fasilitas publik merupakan tempat yang terbaik. Baik, jika saya boleh memberikan saran, saya merekomendasikan Rumah Sakit G-Fire Public Medical Center sebagai tempat pertama untuk melakukan sosialisasi. Bagaimana? Setuju, Bu. Kalau begitu kita bisa langsung melakukan sosialisasi pertama di tempat tersebut. Baik, akan saya tunggu kabar selanjutnya untuk melakukan konsolidasi dan persiapan tim gabungan. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari tim gabungan penanggulangan bencana gempa bumi dan kebakaran. Sekiranya pada hari ini akan dilakukan sosialisasi dan simulasi. Kira-kira bisa tidak ya, Dok? Tentu bisa. Kami sudah mempersiapkan satu ruangan auditorium dan kemudian kami juga sudah mempersiapkan halaman belakang di rumah sakit ini. Mengundang lapisan masyarakat dan seluruh karyawan dari rumah sakit ini. Oke, bagus, Dok. Namun bagaimana dengan tim K3? Apakah telah mempersiapkan peralatan yang disediakan rumah sakit untuk melakukan simulasi? Kami sudah mempersiapkan semuanya. Oke, baik. Berarti nanti saya bersama tim akan kembali lagi dan akan memulai sosialisasi pada pukul 10 waktu G-Fire Barat. Terima kasih, Dok, atas kerjasamanya. Terima kasih kembali. Pagi saudara-saudara sekalian, perkenalkan kami adalah tim gabungan tanggap bencana yang terdiri dari BMKG, BNPB, G-Fire R3, dan didukung oleh K3 RS G-Fire Public Medical Center. Pada hari ini, kami akan mensosialisasikan kepada Anda semua yang berada di ruangan ini mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh kebakaran. Namun, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu mendengarkan laporan dari BMKG selama 1 bulan terakhir di daerah ini mengenai kemungkinan bencana yang mungkin saja terjadi. Selama 1 bulan terakhir, kami telah melakukan pemantauan secara berkala mengenai kondisi kota ini. Dapat dilihat dari hasil pemantauan kami bahwa aktivitas tektonik yang terjadi di kota ini beberapa waktu terakhir dapat dikatakan cukup aktif. Namun, apa yang terjadi saat ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, kami menghimbau Bapak Ibu sekalian untuk memahami apa yang akan kami sampaikan. Kita mungkin akan memiliki waktu yang sangat sempit untuk menyelamatkan diri. Namun di sini, kami tim gabungan tanggap bencana akan mencoba untuk memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai jurus yang dapat Bapak dan Ibu lakukan, siapkan untuk menghadapi gempa bumi. Yang pertama, pada proses persiapan, yang seharusnya Ibu dan Bapak lakukan adalah mempersiapkan barang-barang yang dapat Bapak dan Ibu bawa, namun tidak memberatkan. Seperti diantaranya, menyiapkan peralatan darurat yang disimpan dalam tas ringan, yang tahan air dengan berisi air minum isotonik untuk mencegah dehidrasi, makanan kemasan berenergi, kotak P3, selimut, baju ganti, jas hujan, sepatu dan sarung tangan jika gempa sedang berlangsung.
Pada saat ketika gempa sedang berlangsung, sebaiknya kita menjauhi area-area yang mungkin saja dapat menimpa kepala kita. Yang pertama, jauhi jendela, kaca, dan barang berat lain. Setelah gempa, Bapak dan Ibu dapat membawa tas yang berisi perlengkapan darurat dan segera meninggalkan rumah, gedung, ataupun apartemen. Bapak Ibu-Ibu sekalian, setelah kejadian gempa bumi, akan ada resiko terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, kami dari tim K3 akan menjelaskan bagaimana prosedur menggunakan alat pemadam api ringan atau APAT. Yang paling pertama yang harus kita ketahui ada pin, tuas, regulator, dan nozzle. Berikutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Tahap pertama, lepaskan pin. Tahap kedua, cek tekanan APAT. Yang ketiga, arahkan APAT ke titik api. Perhatikan arah angin agar tidak berlawanan arah angin. Tahap keempat, tekan tuas dan sapu nozzle. Ya, sekian. Mohon untuk berkumpul di area titik kumpul di belakang parkiran gedung B. Ya, silakan. Oh, jangan panik, kamu jangan panik. Baiklah, PMI sudah datang. Saya akan mencoba mencari bantuan. Korban berjatuhan sudah semakin banyak. Pak, kami datang terlambat. Tadi di jalan ada kendala. Oke, apa kalian membawa ambulan? Iya, kami bawa satu mobil PMI. Kami akan segera membeli PMI Pusat untuk minta bantuan mobil tambahan. Oke, baiklah, bantu kami untuk melakukan imobilisasi. Siap. Korban, siap.
Tanjung, Komandan. Ke bagian Tanjung dan Turki pusat untuk mengambil pengawasan. Siapa? Fox 1 to Alpha Squad, Eagle 1 to Alpha Squad, Fox 1 to... Alpha, come in. Sir, we are coming to the building. Roger that. Okay. Fox 1 out. Kepada seluruh pengungsi diharapkan untuk segera menuju meja registrasi yang ada tepat di belakang saya. Sekali lagi kepada seluruh pengungsi diharapkan segera untuk menuju meja registrasi untuk melakukan pendataan seluruh anggota keluarga dan selanjutnya menuju tenda yang sudah disediakan. Silakan kepada para pengungsi. Saya boleh duluan nggak? Ibu saya sakit. Tapi ini nggak maju-maju juga. Masih nggak ada yang gerak juga. Pak, bisa dipercepat nggak sih? Ini bisa di duluan nggak? Iya Pak, kami mohon maaf tapi ternyata jumlah tenda pengungsian yang kami sediakan masih belum mencukupi. Jadi untuk sementara bisa dibawa ke pos tenda medis dulu mungkin Pak, untuk menunggu sementara. Terus warga yang lain gimana ya Pak? Kita kan juga nunggu lama ya tadi. Iya Pak, ya Bu maaf, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata bantuan yang datang masih kurang. Kami mohon atas kesabarannya untuk menunggu ya Pak. Ya. Tahan bu. Woi, bantuannya mana nih, lama banget. Tahu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, bantuannya masih sedang dalam perjalanan dan itu dia terhambat oleh akses yang sulit untuk menuju tempat ini. Jadi kami mohon kepada Bapak dan Ibu-Ibu untuk sabar menunggu karena kami akan mengusahakan yang terbaik. Ini kok airnya mati sih? Kenapa ini mati juga? Ini siapa yang mati? Kenapa Bu? Mata saya kelilipan, songong. Kelilipan matanya. Duh, airnya mati ya? Iya. Gue mau, gue udah gak lupa air. Gak ada airnya lagi. Udah bodo amat lah, gue aja.
saya. Bentar ya ibu. Oh, masih ada lagi soalnya. Lo mau ngapain? Balik bayar. Balik, Bay. Ampun, Pak. Ampun. Sudah Kak, biarkan yang berwenang saja yang mengadili. Udah, bawa polisi, bawa polisi. Awas ya. Semuanya kita mulai rapat kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di pengungsian ini. Ya saya rasa kita semua sudah tahu kondisi pengungsian saat ini gimana. Sudah beberapa hari setelah didirikannya pengungsian, tapi kita masih mengalami banyak masalah. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali warga yang sakit. Menurut saya sendiri, ini karena keadaan sanitasi yang kurang baik. Iya Pak Dokter juga benar. Sekarang kondisinya semakin tidak tertib dan tidak aman. Banyak yang melakukan tindakan kriminalitas. Saya rasa apa yang kita hadapi ini sudah di luar kapasitas kita sebagai pengelola. Dan kita sebaiknya segera meminta bantuan kepada pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini untuk segera dapat ditangani. Sebentar, saya ada telepon, saya angkat dulu ya. Halo? Iya Pak? Oh, baiklah, baik. Saya akan sampaikan ke para pengelola yang lain. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi saya barusan dapat telepon dari perwakilan pemerintahan, katanya ada kabar baik bahwa Presiden akan melakukan kunjungan ke sini, ke pengungsian ini. Semoga kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta bantuan kepada Presiden langsung. Tidak, kalau gitu rapat kali ini kita tutup, kita sudahi dulu. Semoga kita dapat melakukan yang terbaik ke depannya. Terima kasih. Kalau saya berkeliling mungkin melihat situasi keadaannya gimana. Jadi pengungsian sudah didirikan ya kurang lebih 3-2 hari setelah terjadinya bencana. Ternyata kami menemukan berbagai masalah Pak, mulai dari kurangnya tenda, bantuan yang terlambat, tenaga kesehatan, alat-alat kesehatan masih kurang, sehingga pengungsi sekarang juga banyak yang sakit Pak. Terus akibatnya muncul juga kasus-kasus kriminal, sehingga itu membahayakan situasi pengungsian sendiri Pak. Oke, boleh lihat, kita lihat. Jadi saya dan tim pengelola merasa bahwa kami dari pihak pengelola saat ini belum bisa menanggulangi masalah ini sendiri. Dio, karena ini sudah di luar kapasitas kami dan kami rasa kami itu sudah butuh bantuan dari pemerintah Pak Presiden bisa lihat situasi pengungsian ini. Cukup nggak ya Pak Presiden mau? Ini banyak pengungsi yang terluka. Kemarin ada kasus pencurian. Iya, berapa banyak? Ada saat ini sudah hampir 20 kasus terjadi, kasus kriminal. Untuk itu Pak Presiden, kami sangat memohon sekali bantuan dari pihak pemerintah untuk membantu bersama-sama menanggulangi masalah bencana ini Pak Presiden. Kamu tahu apa? Mengenai itu akan segera saya buatkan daftar rincinya dan mungkin saya segera bisa kirimkan ke perwakilan. Oke, nanti kamu kasih gajian saya banyak kan? Intinya negara saya membantu, nanti akan saya carikan sesuatu yang kamu butuhkan dan saya ingin secepatnya ini segera selesai. Terima kasih banyak Pak Presiden, kami sangat bersyukur akhirnya bisa mendapatkan bantuan. Saya dengarkan lagi untuk kembali Pak.
tidak terjadi bencana seperti ini lagi, Bu. Ya, benar sekali. Jadi koordinasi kita harus terus berjalan dan data-data harus dikumpulkan secara intensif untuk memudahkan kita. Baiklah, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Oh ya, Bu, ini sudah waktunya kita rapat. Oh iya. Mengenai pengelolaan bencana yang telah kita lakukan. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai pengelolaan pengungsian. Bagaimana? Iya, semuanya perkenalkan, nama saya Eriko, saya perwakilan dari ketua pengelola di sini. Laporan dari saya adalah begini, pengungsian ini sudah didirikan sejak 2 hari pasca bencana. Nah, selama didirikannya pengungsian ini, awalnya itu terdapat banyak masalah, mulai dari banyaklah masalahnya. Terus, tapi kami dari pihak pengelola dan juga bantuan dari pemerintah berhasil menanggulangi seluruh masalah tersebut dengan baik hingga saat ini. Terima kasih atas laporannya Pak Eriko. Bagaimana masalah-masalah apa saja yang terjadi selama bencana Pak Eriko? Oh iya Ibu, jadi masalahnya itu antara lain seperti tempat pengungsian yang cukup kecil, kemudian tenda-tenda yang masih kurang, bantuan-bantuan tenaga dan alat kesehatan yang tidak memadai, sehingga akhirnya muncul kasus penyakit, kasus kriminal juga muncul. Nah, namun sekali lagi berkat kerjasama dari seluruh pihak yang sudah ikut terlibat, kami dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cukup baik. Oh seperti itu, syukurlah kalau begitu Pak Eriko. Bagaimana menurut Ibu? Menurut saya proses penanggulangan pasca bencana perlu dikoordinir lagi. Sepertinya banyak pihak yang belum terlibat dalam proses ini. Oh seperti itu. Untuk masalah itu bisa kita ajukan nanti. Kalau begitu masalah tentang rekonstruksi, apakah ada masalah? Hingga akhir proses rekonstruksi berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah yang berarti. Saat ini masyarakat telah kembali ke rumah mereka yang telah selesai dibangun dan aktivitas mereka sudah mulai seperti sedia kala. Oh ya, terkait ERP itu bagaimana ya? Menurut saya, kita harus segera membentuk kelompok kerja untuk menyusun ERP yang baru. Pastinya ini harus diajukan ke pemerintah. Dan seperti yang Ibu Tamara sebutkan tadi, bahwa pihak yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana ini memang harus diperluas lagi. Seperti itu. Baiklah, kami akan mengkomunikasikan dengan rekan-rekan yang lain. Ya, saya rasa rapat kali ini bisa kita sudahi. Setelah ini kita harus tetap mempersiapkan agar kita bisa lebih sigap lagi apabila ada bencana yang datang. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.